Romo, suster, frater, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih. Pada suatu ketika nih, saya sedikit pengakuan dosa sih sebetulnya. Abis misa kayak begini, selesai, saya ke belakang, saya lepas kasula, tapi masih pakai jubah putih. Lalu kuculuk saya ke pastoran tempat makannya Romo Yus dan Romo Hariliong. Buka cari-cari makan apa pagi-pagi. Belum ada apa-apa, adanya mie dingin. Kemudian juga bakso dingin. Lama banget kalau disuruh panasin lagi. Buka freezernya, ada banyak es krim. Saya pilih rasa apa yang saya suka. Pilihlah rasa coklat. Lalu udah pagi-pagi pakai jubah putih, makan es krim rasa coklat. Kisahnya pasti sudah bisa ketebak. Netes itu es krim rasa coklatnya itu ke jubah putih saya. Waduh, ibu bapak para frater juga pasti sudah ngalamin kalau jubah putih kena noda, dielap pakai tisu hilang apa enggak? Kagak, mau tisunya satu bendel juga nggak bakal hilang. Kita semua tahu kalau udah begitu, buru-buru lepas jubahnya, langsung direndam atau digiling di mesin cuci. Kalau bisa pakai deterjen anti noda, belum puas lagi pakai vanish, belum puas lagi pakai pemutih. 3 jam direndam baru bisa hilang. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa pagi-pagi Romo Yosef khotbahnya kok soal cucian? Kalau kita lihat bacaan pertama sepanjang minggu, lagi-lagi saya harus mengakui bacaan misa itu sangat luar biasa. Sepanjang minggu ini sebetulnya ada perubahan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita mendengar akhir kitab Keluaran. Para frater yang sudah belajar Taurat pasti tahu. Akhir kitab Keluaran ditutup dengan pembangunan kemah suci. Di situ Allah minta Musa, dirikanlah kemah suci. Buat apa? Supaya aku bisa hadir di tengah-tengah umatku. Supaya aku dekat dengan umatku. Supaya umatku merasakan kuasa kasih dan keselamatanku. Lalu Musa buat, dan betul di akhir kitab Keluaran kita bisa melihat roh Allah sang pencipta, bayangin, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Sampai kitab Keluaran sebetulnya tidak punya tempat untuk dirinya sendiri di bumi yang ia ciptakan. Baru di kitab Keluaran Allah hadir, Allah tinggal, Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Ada tiang awan, tiang api, mukjizat demi mukjizat terjadi. Umat merasakan sebuah kuasa, melihat, merasakan dan mendengar. Betul-betul Allah hadir dan membawa keselamatan. Itu akhir kitab Keluaran di hari Kamis. Nah, kalau kita baca kitab Keluaran masih enak tuh. Ada kisah-kisahnya, narasinya, jalan ceritanya. Mulai hari Jumat dan hari ini kita beralih ke kitab Imamat. Waduh Romo, pusing Romo kalau baca kitab Imamat. Isinya apa? Dari hari Jumat itu peraturan tentang hari raya, peraturan tentang apa yang mereka harus lakukan. Detil sekali. Hewannya berapa bulan, cacat apa kagak, berapa hari harus dihitung sampai sedetil-detilnya. Membuat kita bosan sebetulnya. Apa sih ini maksudnya kitab Imamat? Tapi kalau kita tahu saudara-saudara, inilah yang membuat saya akhirnya mengalami pertobatan. Perjanjian lama gak bisa dipandang remeh. Inilah inti sari atau dasar dari perjanjian baru yang kita imani. Kitab Imamat sejatinya berkisah tentang peraturan-peraturan, hukum-hukum yang diberikan oleh Allah. Oke Romo, sampai situ ngerti, udah pernah dengar. Tapi sebetulnya apakah kita pernah sadar apa sih tujuan dari Allah memberikan hukum-hukum itu sampai sedetil mungkin? Tujuannya adalah saudara-saudara, supaya umat Allah ini yang punya Allah di tengah-tengah mereka, Sang Immanuel, Allah yang hadir, tidak kehilangan kesucian mereka, tidak kehilangan kekudusan mereka. Dengan hukum-hukum itu orang Israel diajak untuk hidup kudus sebetulnya. Menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang beda sama bangsa-bangsa yang lain.
Sebab apa? Kalau orang Israel misalnya jatuh dalam dosa, terus hidupnya kotor, berantakan, nggak suci, konsekuensinya adalah bisa menodai kekudusan Allah. Itu konsekuensinya sangat berat. Dan kalau udah menodai kekudusan Allah, Allahnya akan pergi dari tengah-tengah umatnya. Dan itu pernah terjadi di kitab Yehezkiel. Saudara-saudaraku yang terkasih, di balik hukum-hukum kitab imamat, misalnya bacaan hari ini, disinggung tadi soal tahun Yobel. Selama ini kita tahu, oh tahun Yobel tuh enak banget Romo. Semua hutang dihapus. Waduh, kalau gitu enakan yang ngutang. Terus si penghutang bagaimana? Tanah-tanah nggak boleh digarap lagi. Istirahat untuk sementara. Tadi ada kata-kata dalam bacaan pertama yang sangat menarik. Supaya kalian tidak saling merugikan. Ini dia. Kata saling. Jadi bukan soal si penghutang, orang yang berhutang yang diuntungkan. Lalu yang menghutangi merasa rugi karena semuanya harus dilepas. Tidak demikian. Kata-kata tidak saling merugikan, sebetulnya di situ ada sebuah relasi yang mau diperbaiki. Relasi-relasi yang rusak antara sesama manusia, yang rusak gara-gara yang satu miskin, yang satu kaya, yang satu punya kesempatan, yang satu tidak punya kesempatan. Relasinya diperbaiki. Kemudian juga relasi yang harus diperbaiki juga adalah dengan alam, dengan tanah, tempat orang Israel bisa bercocok tanam dan menikmati hasilnya. Nah sekarang kita bisa bertanya saudara-saudaraku yang terkasih. Ini wabah virus corona sebetulnya kan karena kerusakan alam, ketidakseimbangan alam. Termasuk juga ketidakseimbangan relasi manusia dengan sesamanya. Manusia dengan alamnya rusak, dieksploitasi terus menerus. Manusia dengan manusia yang lain juga berantakan. Ada kebencian, ada kemarahan, dan lain sebagainya. Wabah virus corona ini mengajak kita untuk berefleksi bagaimana relasi kita dengan sesama kita masing-masing. Bagaimana relasi kita dengan alam. Dan yang terakhir bagaimana relasi kita dengan yang di atas. Dengan Sang Pencipta, sumber kekudusan, sumber keselamatan kita. Sebab saudara-saudara, saya selalu mengatakan masa corona ini menjadi kesempatan buat kita buat bertobat, buat bersihin diri, buat kayak cuci baju, jangan ditunda-tunda lagi mumpung masih ada waktu. Sebab kalau kita terus menunda-nunda dosa, menunda-nunda pertobatan, ngumpulin dosa, seringkali kan kita gitu. Salah dikit ya udahlah, dikit ini nggak apa-apa, ntar aja ngaku dosanya. Terus kita tumpuk-tumpuk. Dosa membuat manusia menjadi monster. Kalau nggak percaya, kisahnya bisa kita baca dalam bacaan Injil. Herodias dan Herodes. Mengerikan luar biasa itu. Kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Orang yang berbuat dosa tapi tidak bertobat, tapi ditumpuk lagi dengan dosa yang baru. Hasilnya apa? Jadi monster. Bukan lagi jadi manusia. Anda pernah bayangin gak ada seorang ibu yang hamil, melahirkan anak, membesarkan anak, mengasuh anak. Pastikan setiap ibu harapannya apa sih? Supaya anaknya jadi anak baik. Sejahat-jahatnya seorang ibu, ketika dia punya anak, dia mengharapkan anaknya jadi baik. Tapi apa yang terjadi dengan Herodias? Pernah gak bayangin? Seorang ibu minta sama anaknya, menghasut anaknya untuk bisa melampiaskan dendam dan amarahnya. Mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Apakah Anda pernah membayangkan seorang anak kecil nenteng-nenteng kepala di atas sebuah talam, nenteng-nenteng gitu, kasih kepada ibunya? Saya yakin itu sebuah trauma besar bagi si anak. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari di saat-saat seperti ini, kesempatan luar biasa bagi kita untuk memperbaiki diri. Biarlah alam mencari keseimbangannya di tengah keluarga, komunitas kita, perbaiki relasi-relasi yang rusak itu, dan juga dengan Allah. Aku percaya Engkau sungguh
aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku